Selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Kabar sebaliknya gimana? Alhamdulillah, baik juga, Kak. Itu, Kak, saya mau Gimana? ini mau wawancara. Jadi kan saya kan itu ada mata kuliah yang mewajibkan untuk saya wawancarakan. Nah, terus Ya, ya jadi kewirausahaan kan tentang usaha disuruh mewawancarai pengusaha yang sudah sukses. Karena aku yakin kakak ini udah sukses, jadinya aku amin. Amin ya Allah. ya jadi kakak saya percaya sama kakak buat jadi pemateri mungkin ya. Amin. Terima kasih ya kak udah mau bersedia di sini. Eh, Sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalan dulu kak. Halo, perkenalkan. Saya Topan Karunia, nama asli. Iya. Alamat Siwarak, RT 1, RW 6, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Cuman kelahiran Jakarta 26 Juli 1992. Tahun 98 itu saya dibawa ke Purbalingga, sekolah dari SD sampai lulus STM di tahun 2011. Saya lulusan STM Teknik Mesin Otomotif. Wah, jadi kakak itu kelahiran 92 berarti umurnya sekarang 30. Tiga, jalan 31. Oh, jalan 31. Ya, 31 aja udah sukses ya, Kak. Um, Aduh, ngomong-ngomong usahanya apa, Kak? jadi gini, basically saya itu kan asli keturunan dari tukang cukur. Oh, Nah, di tahun 2000 berapa itu ya, sekitar 2003 2004 itu saya masih SD, saya udah bisa latihan nyukur karena bapak kan profesi sebagai tukang cukur. iya. Nah, kebetulan di masa itu kan pangkas rambut atau tukang cukur itu masih dipandang sebelah mata ya, nggak kayak sekarang kayak gitu kan. Iya. Nah, di situ saya awalnya karena ada rasa benci juga awalnya. Hmm. Nah, kebencian itu muncul di saat saya anak pertama, adik saya itu tiga cowok semua. Dan bapak saya kalau misalkan pulang dari ibu kota, karena bapak itu kan buka pangkas rambut di Jakarta dulu. Nah, anak-anak itu dicukur cepak abri semua. Hmm. Nah, cepak abri, nah jadi korban bully kan. Iya. Kalau ibarat kata Topan kalau bapaknya pulang dari Jakarta pasti anaknya jadi tuyul semua kayak gitu. Nah, karena rasa bulian itu akhirnya muncul rasa benci. Nah, Hmm. gimana caranya nih biar adik-adik saya itu cukurannya beda. Nah, dari situlah saya eh, memberanikan diri pegang clipper alias mesin cukur. Kalau dulu kan Ah, namanya runduk ya, iya, tapi iya. kalau bahasa sekarang bahasa teknik itu namanya clipper. Nah, dari situ adik-adik saya itu saya cukur semua modelnya beda-beda. Nah, karena saya nggak bisa nyukur sendiri, Hmm. akhirnya saya dicukur ke bapak, otomatis satu model, itu cepak kabri. Nah, Iya. itu dari SD sampai STM lah, sekitar kelas 2 STM itu saya udah ngerasain ya suka sama cewek kayak gitu kan. Akhirnya berubah lah, ganti model gitu kan. Nah, dari situ menjelang STM, singkat cerita sekitar 2008 Bapak buka di Siwarak, apa maksudnya buka di kampung. Nah, buka di Iya. kampung karena ya usaha lain yang lebih proper, akhirnya Bapak itu memutuskan untuk kios pangkas rambutnya ditutup, pindahlah di dalam rumah. Nah, saya sering nyukur teman-teman di dalam rumah kan. Iya. Iya. Nah, setelah itu saya customer kan makin banyak ya, kalau dari kalangan teman-teman juga ya kan. Nah,
Dari situ saya mendapatkan uang saku, uang jajan itu dari cukur. Hmm. Jadi setelah pulang sekolah, setelah bantu-bantu orang tua, kadang lagi males main di bengkel kayak gitu kan, saya nyukur juga. Waktu itu tarif cukur ya seikhlasnya lah. Cuman kan paling seneng itu nyukur anak-anak yang bapaknya masih di Jakarta. Ya, Jadi barat kata bayarnya nanti. Tapi kalau misalkan kita cukur langsung bayar itu sekitar 3.000 5.000 lah tahun sekitar 2008 2009 itu ya. Nah, tapi kalau misalkan bapaknya nanti setelah bapak pulang itu lumayan dia lebih royal. Kadang 3 kali cukur itu ngasihnya 50.000 20.000 ada kelebihannya lah. Nah, 2013 saya menikah, 2014 saya 2013 saya menikah itu saya langsung resign dari Zara. ya, Akhirnya saya kerja jadi kuli bangunan itu selama 4 tahun. Di tahun 2017 saya merintis pangkas rambut karena muak dengan satu saya yang jadi kuli bangunan tanpa ada perubahan dalam hidup saya, ya kan? ya, Nah, itu bagi saya sendiri loh. Bukannya saya menjelek-jelekan tukang bangunan, enggak. ya, Nah, dari memang awal merintis itu sama istri nggak disetujuin karena ya mungkin faktor uang minjam. Kebetulan saya minjam uang sama adik ibu yang ada di Jakarta. Itu modal pertama itu 4 juta. buat yang ini pangkas rambutnya maksudnya. Nah, awalnya itu di tahun 2017 saya itu udah punya peralatan beli sendiri waktu kerja bangunan. Oh Jadi iya, bukan peralatan dari bekas orang tua itu bukan. Nah, iya, dengan modal 4 juta itu peralatan udah 90% lengkap, itu saya cari tempat. Kalau analogika orang kampung mungkin berpikiran kita buka di rumah aja sih, ya kan? iya, Untuk ngirit. Nah, tapi kalau dari belajar saya di warehouse dan di Zara itu, mereka itu memperkenalkan produk itu justru keluar, jangan di kandang. Tapi kalau orang Indonesia, UMKM itu mereka mayoritas itu memanfaatkan lingkungan, itu yang salah. Kita gimana mau kita untuk proses keluar ke eh, apa ya lingkungan di luar sana itu lebih sulit daripada kita keluar dulu, kita merintis di luar, baru kita terkenal di dalam. Tapi kalau UMKM lainnya kan kita perkenalkan dulu di lingkungan kita, iya, ya kan? ya, kebanyakan. Kalau saya enggak, saya berpikir kayak gini, mending saya ngontrak di tempat yang mungkin strategis atau gimana daripada saya buka di dalam rumah kayak gitu. Karena saya pernah kan buka di dalam rumah itu kan. Nah, dari compare itu akhirnya saya memutuskan buka di depan SMA Negeri 1 Karangreja. Iya, iya, Nah, memang tempatnya itu nggak strategis sama sekali, tapi di tahun 2017 bulan Februari di tanggal 27 itu saya menjadi founder alias penemu pangkas rambut pertama yang ada di Kecamatan Karangreja. kerja. Karena kompetitor saya itu rata-rata ke salon. Nah, dari situ merintis sebuah pangkas rambut itu lebih pahit daripada merintis usaha lain kalau menurut saya. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kamu merintis warung, kamu nggak melayani customer beli beras, tapi seenggaknya ada yang beli micin. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Nah, Ya, tapi kalau kita pangkas rambut, gimana? Kalau kalau nggak ada ada yang yang nyukur, potong kan ya nggak udah. dapat duit, Mm-mm, ya kan? Nah, mm-mm. dari situ saya masih ingat hari pertama saya opening itu mendapatkan uang 80.000, sedangkan tenaga kuli bangunan waktu itu status saya kan kenek ya. Nah, itu kalau nggak salah 60.000. Yang ada di pikiran saya, enak ya usaha di kampung. Sedangkan saya merantau ke Jakarta itu 60.000, panas-panasan, hujan, Mm-mm. kotor-kotoran, usaha di kampung 80.000 loh. Kayak gitu kan, nyantai lagi. Hari kedua 60.000, hari ketiga kok turun 40.000. Hari keempat itu 12.000, 8.000, itu selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Mulai ramai itu Hamin 2 minggu.
Lebaran. Hamin 2 minggu Lebaran. Amin 2 minggu Lebaran itu sehari mendapatkan uang 200.000 itu luar biasa. Senang banget ya Kak? Ya udah seneng banget. Nah dari situ semenjak berarti 7 bulan merintis, saya nekat untuk rekrut karyawan. Belajar jadi leader ya kan. Saya nggak merasa rekrut karyawan saya pengen jadi bos, itu nggak ada. Jadi saya pengen jadi leader gitu aja sih. Jadi statusnya bukan berambisi saya pengen punya anak buah nih, enggak. Nah dari situ mulai ramai jalan 9 bulan saya disuruh pindah sama yang punya kontrakan karena tempat yang saya tempatin itu mau direnovasi. Jadi ada gedung baru, nah saya suruh pindah. Saya nanya udah jadi bekas kontrakan saya, berapa sewanya? 6 juta mas. Lah kok naik? Naiknya 2 juta loh. 4 juta ke 6 juta. Nah saya nanya, lah kontrakan ini berapa? Ini lebih luas yang saya tempatin sementara. 7 juta mas. Selisih 1 juta. Saya tukar pikiran sama tim juga, sama istri juga, sama customer juga. Kata customer, enak di sini mas, karena di sini pemandangannya itu lebih leluasa lihat cewek-cewek kayak gitu kan, cewek-cewek SMA ya kan. Nah dari situ akhirnya ya udahlah memutuskan untuk nambah 1 juta, maksudnya nambah 3 juta di situ. Tapi alhamdulillah ada rezeki, tahun kedua saya kontrak 2 tahun. Jadi pertama ngontrak itu 4 juta, tahun kedua saya kontrak 2 tahun, itu kena harga 10 juta. Nah saya belajar itu dari mereka yang menginspirasi saya, brand-brand luar negeri terutama ya. Itu jadi kalau misalkan kita ngontrak nggak mau naik, itu kayak gitu. Jadi kita kontrak 1 tahun itu untuk eksperimen, jalan nggak. Terus kontrak kalau udah jalan, tahun kedua kita kontrak 2 tahun, tahun ketiga kita kontrak 3 tahun, itu kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir harga kenaikan kontrakan ya kan. Nah, alhamdulillah berjalan, sandungan itu makin banyak, godaan itu makin banyak, terutama untuk buka cabang ya. Nah, dari masa-masa itu juga saya mulai berpikiran, karena jiwa STM juga ya. Biasanya anak-anak STM itu kan gratis, nggak suka tuh sesuatu hal yang standar pabrik itu nggak suka ya. Saya berpikiran, kenapa sih saya nggak bikin tutup mesin dari kayu, ya kan? Tutup mesin cukur. Mesin cukur itu dari kayu, kayaknya belum ada dah. Karena saya itu tipe orang yang gimana ya, buta akan teknologi. Saya nggak tahu itu cara masuk YouTube itu gimana. Saya nggak punya sosial media selain Facebook. Dan HP saya waktu itu ya Samsung Note 2, Galaxy Note 2 kalau nggak salah, itu aja beli second ya kan, karena keterbatasan kemampuan juga. Akhirnya saya cari di Google, ada di luar negeri yang produksi tutup mesin cukur itu namanya Cover Clipper Custom. Nah, itu ada, tapi nggak ada tutorial cara membuatnya, itu nggak ada. Nah, dari situ saya eksperimen sendiri. Beberapa kali eksperimen itu gagal-gagal, saya beralih ke bahan kayu jati Belanda. Jadi ini cerita ke bidang usaha saya kedua ya, setelah rambut itu berjalan. Nah, setelah saya mencoba buat tutup mesin cukur itu dari kayu lokal, terutama kayu nangka, itu susah karena keras, teksturnya itu yang keras. Nah, akhirnya saya cari limbah kayu jati Belanda, ex-palet impor, yang biasa buat packing barang impor. Itu adanya di Cilacap, itu jauhnya minta ampun. Saya kenal di Facebook ya kan. Nah, dari situ saya seluangkan waktu, saya berpikiran yakin saya pasti bisa bikin satu produk dari kayu gitu. Dari situ eksperimen lagi, itu modal beli kayu itu 500.000, habis nggak tersisa, nggak ada yang jadi duit. Nah, dari situ bukannya saya berpikiran bukan kayak gitu, istri juga kan komen ya kan, nah, jadi sampah kayak gitu kan, oh enggak, suatu saat bakal jadi duit gitu kan. Ya, alhamdulillah peralatan kayu itu saya masih minjem ke tetangga. Lakulah satu ke Depok, itu saya masih menggunakan ATM teman.
sulit mendapatkan kepercayaan dari customer saat kita perkenalkan dagangan online, kita memilih bukti transaksi, ya, nggak punya also atas nama saya bukan Karunia, tapi rekening itu punya teman. Logikanya itu kan sangat sulit ya. Prinsip saya dari dulu tuh seperti brand-brand luar negeri. Jadi kalau brand luar negeri itu sebetulnya gini loh. Mereka berpikiran jadikan customer itu seperti raja. Pada faktanya itu bullshit. Mereka itu berpikiran seperti itu. Tapi faktanya jadikan mereka yang butuh kita, bukan kita yang butuh customer. Gitu. Nah, itu saya terapkan. Kalau kamu butuh produk saya, ya silahkan percaya sama saya. Kalau kamu nggak percaya, ya udah saya nggak butuh kamu. Dari situ saya dikasih usulan sama Mas. Instagram ya, upload di situ. Instagram itu apa? Saya dan itu kadang-kadang kita buka begini. Saya buka menggunakan akun Facebook. Kemudian dari situ Instagram itu sangat ribet. Tapi kalau aku itu macam-macam kok mereka ada nama komplek ya sekolah baru, ya kan? Sudah memiliki bahasa Inggris. Dan itu saya belum memiliki juga. Sudah memiliki tapi belum memiliki. Saya mendapatkan kepercayaan dari customer kalau kita suka namanya sama langsung dari sana. Itu pertama kali saya ekspor. Itu saya kamu bisa turun kepada saya balas terima kasih kamu berhasil dari mana itu dulu ini kita suka dari sekian transaksi dengan customer Indonesia dan customer luar negeri ada perbedaan juga. Itu tidak peduli harga. Ya, yang kedua mereka itu nanya, saya jelaskan ini ya. Sampai dulu mereka itu bingung. Mungkin ada aplikasi sendiri, kan sudah bingung. Transaksi saya minta tolong sama teman, tolong dong dibilangin kalau misalkan bersedia buat video unboxing dan saat menggunakan foto-foto kayak gitu, nanti order kedua itu saya kasih bonus. Itu kayak gitu. Nah, itu marketing ya. Marketing kita kan. Nah, kebetulan Mr. Gabriel ini bersedia, dia kirim. Nah, dari situ saya booming, meledak. Banyak. Nah, luar negeri yang percaya gitu kan. Banyak luar negeri yang percaya, baik dari Instagram, baik dari Facebook. Nah, terutama di Facebook itu saya mendapatkan orderan 1 minggu 2 kali dari Malaysia. Untuk keempat kalinya saya ekspor, pertama Amerika, California, kedua Malaysia, ketiga Malaysia, keempat saya mendapatkan DM dari New Zealand, itu customer langsung. Akhirnya saya kontak admin saya, silakan kontak ke admin kayak gitu ya. Saya mendapatkan orderan, itu produk baru di luar tutup mesin cukur itu sendiri. Jadi mereka kasih challenge ke saya, bisa tidak kamu buat
try barber alias jadi kayak nampan. Iya. Kalau apa produk rumah itu ya nampan, cuman isinya itu space untuk peralatan cukur. Ya tahu. Tadi kayaknya lihat di itu di IG.